Selamat pagi ya, hari ini hari Kamis. Hari Kamis ya, tanggal 24. Jadi besok sudah 25 Desember ya, sudah Natal ya. Selamat Natal untuk Anda yang merayakan. Semoga semua makhluk berbahagia ya. Dan jangan lupa bahagia ya. Jangan sedih ya. Supaya kita berjuang sehat terus ya. Kuncinya adalah selalu bahagia. Kemarin-kemarin saya sudah kirim ya beberapa 2 hari lah kira-kira saya nggak mereview ya. Tapi jangan khawatir, setiap barang yang mau dikirim kita kalibrasi dulu. Cuma kemarin memang sibuk banget ya, banyak urusan jadi saya tidak sempat memvideokan. Tapi tidak perlu khawatir bahwa barang yang dikirim adalah barang yang sudah saya kalibrasi ya, jadi nggak perlu khawatir. Oke, sekarang kita mau mereview orderan hari ini yang masuk ya, pagi ini langsung masuk, saya bangun tidur masuk. Untuk Land Cruiser VX Turbo ya, yang masih zaman tahun 2000-an kalau nggak salah ya, 98. Dia headlampnya masih Fresnel, dia pakai H4 ya, saya rekomendasikan Kri ya. Pemasangan settingan arah mentok aja ya, mentok aja dalam arti begini nih, nanti kan masang kan ininya dulu, telipin, pasang karet, baru pasang bolamnya. Nah ini dorong mentok sampai ke kanan, itu akan jam 11 ya, kiri kanan jam 11 ya. Saya juga sudah bongkar, saya sudah suntikan thermal pass di tengah sini ya. Jadi sebelum kirim saya sudah kalibrasi, ada bagian yang dipapas sedikit supaya sinarnya lebih maksimal ya. Untuk VX Turbo. Sebelum barang dikirim kita akan cek dulu nyalanya ya, putih, nyala ya, common positif ya Toyota. Toyota, keluarga Toyota dari mobil apapun selalu common positif. Tapi kalau ini mau di testing di common negatif juga bisa, nggak masalah. Jadi PNP tanpa perlu kabel set tambahan. Jadi kalau mobilnya ada relay ya, Anda ada dua pilihan, satu mau dilepas boleh, satu lagi mau dibiarkan ya boleh, silakan. Cuman kalau mau merapikan ruangan mesin tanpa ada kabel-kabel ya mendingan dilepas aja, karena LED ini PNP ya. PNP itu dalam arti plug and play. Plug and play artinya tinggal colok saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, driverless ya, tinggal colok tuh simple kok ya. Yang penting adalah pas pemasangan di mobil jangan lupa pasang dulu ininya, klipin. Jadi klipin itu maksud saya kan ada penguncinya, ada kawatnya pasang karet dulu. Habis pasang karet barulah pasang bolamnya ya. Terakhir ya, kipas ini di belakang bohlam. Settingnya bagaimana? Karena ditanya settingnya bagaimana, mentokin aja Pak, udah pasti benar. Tinggal malam lihat hasil outputnya. Tapi karena VX Turbo masih Fresnel jadi nggak perlu lihat cut off ya, karena dia Fresnel itu dalam arti mikanya masih garis-garis, dia beling ya. Beda dengan mobil sekarang yang diamond cut, nah itu harus lihat cut off. Tapi kalau mobil zaman dulu cut off-nya itu dibentuk oleh garis-garis Fresnel itu, lensanya ya, kaca Fresnel itu. Jadi dia itu fungsinya pembiasan. Jadi kalau Anda pakai proyektor ditaruh di dalam situ juga hasilnya nggak bakal bisa outputnya bergaris. Kenapa? Karena lensa Fresnelnya itu pembiasan ya. Jadi bertanya ada cut off-nya, sepertinya kalau yang mobil jadul cut off itu dibentuk oleh lensa Fresnel. Memang ada reflektor di sini juga perlu cut off, tapi lebih ke arah lensanya ya. Nah ini satu lagi ya, saya udah tandain itu punya VX. Satu lagi ini di order untuk Datsun Go ya, 2016 kalau nggak salah tahunnya. Jadi saya tahunya Datsun itu sebenarnya, kalau saya punya mobil Datsun ya, saya sudah pasang headlampnya LED yang super terang kan, di bumper depannya itu ada fog lamp tuh di atas ya, ada 2 mata. Itu cocok tuh dipakein yang laser buat nyorot spot ya. Jadi kalau saya punya Datsun, saya pasangin laser tuh di fog lampnya dia. Kenapa? Karena dia fog lampnya tinggi. Beda dengan mobil saya atau mobil-mobil lain, Avanza ya, Toyota, Innova, Expander, itu dipasang laser nggak cocok. Kenapa? Karena posisinya di bawah ya, nggak guna pasang LED laser ya. Kalau itu Datsun di atas,
cocok tuh buat laser ya, karena setinggi bumper, setinggi dengkul ke atas ya. Oke, ini untuk Datsun ya, sama saya juga sudah papas di sininya sedikit. Saya juga sudah suntikan thermal pass di tengah sini ya. Pasangnya juga sama, ininya dulu, pasang klipnya, pasang karetnya, baru pasang bolamnya ya. Pasang bolamnya mentokkan ke arah jam 11, tapi kiri dan kanan ada perbedaan. Jadi nanti silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 cara kalibrasinya seperti apa. Jadi seperti saya bilang, kalibrasi itu ada dua macam. Kalibrasi oleh saya, kalibrasi oleh pemasang. Kalibrasi oleh pemasang adalah gampang sekali, tinggal putar saja ya. Kalibrasi yang sulit adalah yang saya lakukan. Itu adalah satu, membongkar dia, kita suntikan thermal pass. Satu, kedua, saya buka payungnya, ini ada yang bagian saya kikir ya. Dan sama ini juga ada yang bagian dipendekin sedikit supaya bolamnya bisa lebih maju ke depan. Ya. Ini low dan high, menurut testimoni sih tembus hujan, tapi ya itu ya, saya juga nggak mau bilang 100% tembus hujan, karena mata orang tuh berbeda. Satu, mata orang berbeda. Dua, kaca film mobil orang berbeda, lingkungan hujannya atau lingkungan sekitarnya juga berbeda ya. Kalau menurut saya sih tembus, cuma saya tidak mau membilang 100% Pak tembus, karena tiap-tiap orang berbeda gitu ya, matanya berbeda, pakai kacamata atau tidak, kaca filmnya ya, kaca filmnya pakainya apa, di yang bagian depan berapa persen. Kalau kaca filmnya branded sih saya yakin tembus ya, seperti Anda pakai 3M, Anda pakai Vicul, apalagi Lumar. Kadang-kadang kan ada di luaran sekarang yang kaca film yang ya harganya agak miring lah ya. Nah, kaca film yang begituan tuh kadang-kadang VLT-nya atau malamnya, kan ada sekarang kaca film katanya kalau malam juga VLT-nya tembus banget gitu ya, ada tuh yang seperti itu. Nah, tergantung juga kaca film mobil gitu ya. Ya, tinggal pasang aja ini. Jadi kalau saya ditanya tembus hujan nggak, saya sih pakai sih tembus ya. Kabut pun juga masih oke sebenarnya. Saya pernah pakai, masih kelihatan. Cuma memang di Jakarta kita mau ngetes kabut di mana ya susah ya. Tapi kalau ngetes hujan, kalau pergi malam hujan ya kita bisa ngetes, jadi memang kelihatan gitu ya. Tapi kalau kabut, jujur terus terang Jakarta nggak ada kabut ya, kecuali kita mungkin main ke daerah Lembang, Bandung gitu ya, ke puncak gitu ya. Tapi setahunan ini kan kita udah nggak pergi ya, ke Bandung juga nggak bisa, bukan nggak bisa sih, kita masih nunggu aman lah ya. Jadi corona ini bener-bener ya, kita mau jalan aja kita juga takut, ini itu ditakut-takutin dan jadi takut juga. Nggak ditakut-takutin juga kita takut ya. Mestinya akhir tahun ini dengan teman-teman saya ada rencana keliling Jawa, tapi ya kondisinya begini, harus rapid katanya, antigen apalah, nggak ngerti itu. Jadi ya udahlah, di rumah aja ya, semoga semua sehat. Nah, ini satu lagi di order untuk Innova Reborn ya, bagian fog lampnya 2 warna ya, seperti biasa lah, ini best seller, saya udah nggak usah banyak ngomong ya. Automatic DC ya, pemasangannya adalah chip kuning di bawah, chip putih di atas ya. Ini tinggal PNP saja. Ya, putih dengan kuning, chipnya adalah chip lebar, bukan chip ini, bukan chip dempet. Chip kuning akan posisinya di bawah, chip putih akan di atas, itu lebih oke. Kuningnya supaya lebih jauh, putihnya lebih dekat. Tapi jika Anda ingin dibalik bisa, silakan WhatsApp saya, tapi saya rekomenkan ini saja karena devalut ya. Seperti biasa, banyak pertanyaan orang sebelum beli adalah, Pak, bagaimana cara mengubah warnanya? Gampang, kalau udah nyala tinggal matikan, nyalakan switch lampu, dia akan berubah warnanya ya. Simple sekali, tidak ada yang perlu diribetkan ya. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru, error apa segala macam kabari saya, videokan, nanti kalau valid kita akan ganti baru ya. Segel jangan dirusak, simpan bukti transaksinya sebagai bukti Anda, tanggal pembelian itu adalah tanggal garansinya ya. Oke, terima kasih, saya review secara cepat aja karena masih banyak kerjaan yang lain. Ada servisan, ada perbaikan segala macam ya. Untuk 2 hari yang lalu saya tidak videokan, nggak perlu khawatir, yang penting adalah barang sudah saya kalibrasi ya. Tetap
Kalau ada pertanyaan setelah pasang silakan WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih. Siang ya, ini orderan lanjutan. Jadi kemarin saya tidak mereview ya 2 hari karena sibuk banget, banyak order, banyak yang tanya-tanya dan PHP, jadi saya sulit untuk membagikan mana yang benar order atau mana yang nanya-nanya ya, karena pengen cepet semua mau cepet, karena katanya ada yang mau berangkat mudik, ada yang mau berangkat malam ini, ada yang mau besok baru berangkat tapi ditunggu transferannya nggak datang-datang, kita sudah siapkan barangnya ini itu ternyata jong ya. Ini orderan bohlam H6 ya. Apa keunggulan bohlam H6 ini? Ini dia 3000 Kelvin ya. Terlihat ininya seperti pelangi. Ini stok lama bro, saya sudah tidak import stok baru. Ini stok lama. Apa keunggulan stok lama dibandingkan stok sekarang? Anda bisa lihat kapsul ininya. Kapsul ininya ya, stok lama itu lebih gede, segede biji kedelai ya, kedelai yang gede. Sekarang agak kecil, walaupun sama-sama dibilangnya 35 watt ya. Produk zaman dulu lebih bagus dibandingkan produk sekarang ini karena makin murah harganya, pabrikan ngepres harganya ya. Itu hal lumrah karena produk buatan Cungko seperti itu. Seperti Anda beli besi ya, ukurannya banci ya, banyaklah istilah seperti itu. Beli kabel juga ya, tembaganya kecil, tipis. Makin produksi bukan makin bagus tapi makin menurun ya. Ini masih stok lama 3000K. 3000K itu warnanya kuning pekat ya. Kuning pekat. Ya, sabar sebentar, ini bohlam tahun 2012 bro stoknya. Sekarang 2020 sudah 8 tahun ya. Kondisi baru, masih bagus ya, bukan barang bekas. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Ini bohlam H6, jadi dipakai untuk motor bebek ya. Warnanya kuning pekat 3000 Kelvin. Anda bisa lihat di tembok ya. Warnanya ini kuning pekat ya. H6 ya, bohlam H6 high low ya. Orang sebutnya bilang gold, ada yang bilang warna lemon, segala macam ya, pokoknya kuning lah 3000K ya. Oke. Saya rasa cukup ya. Jadi ini bola masih bagus, bukan kondisi bekas segala macam ya. H6 jauh dekat ya, tinggal pasang aja di bebek. Anda perlu balas sendiri ya, Anda beli sendiri lah balasnya karena ini yang dijual adalah bohlamnya saja. Ya, jika Anda berminat bisa WhatsApp 0898 269 3838. Ini stok lama bro, saya sudah nggak import yang baru ya. Terima kasih. Oke, ini menyambung orderan yang tadi pagi ya. Ada fog lamp Automac H16 untuk Kijang Innova Reborn. Ternyata bapaknya juga mau untuk headlampnya, jadi sekalian katanya sekalian pasang. Ini headlamp saya recommended Cree ya. Selalu saya recommended ini satu stabil, makanya watt dan dosnya gede. Jadi kategori bagus atau baiknya itu menurut saya satu stabil, 1 watt dan loss gede, kedua adalah stabil. Stabil ini dalam arti kalau 30 watt ya 30 watt. Ngedrop boleh sedikit, jangan banyak-banyak. Full adjustable ya, full adjustable, maju, mundur dan diputar. Nah, banyak orang yang belum paham atau bagaimana, nggak perlu takut. Setelah beli pas pemasangan ada kesulitan, kita bisa pandu 100% ya. Jadi bukan hanya beli barang jual putus, itu tidak. Sampai Anda bisa pasang, sampai Anda bisa pakai, bisa maksimal ya. Jangan lupa ya, ini nggak perlu dilepas bro. Kalau H4 perlu lepas, tapi kalau untuk Innova Reborn tinggal pasang saja. Ini dipasang ya, jangan lupa setting nanti ininya vertikal dan dorong maju dulu vertikal ya. Pokoknya intinya nanti Bapak kalau nggak ngerti WhatsApp saya 0898 269 3838. Teknologinya sudah Cooper, chipnya di kemudian hari kalau mati bisa di replace ya. Kita akan coba tes nyala dulu sebelum dikirim ya, sebelum kita bungkus. Di sini sebenarnya ada logo plus dan minus ya. Plus itu nanti ketemu soket di mobil itu pasti yang kabelnya berwarna terang. Kalau yang minus biasanya berwarna gelap, tapi nggak perlu khawatir colokannya terbalik ya, nggak nyala gitu aja, tinggal dibalik lagi sendiri, nggak rusak kok, nggak perlu ada yang dikhawatirkan ya.
ya. Terang bro, ini 2500 lux maksimum 30 watt ya. Ini untuk Innova Reborn, tinggal PNP saja lah ya. Oke, terima kasih, saya review secara cepat aja karena orderan masih banyak yang satu persatu kita akan kumpulkan, kita review, kita papas, kita setting, kita kalibrasi ya seperti biasa. Terima kasih. Selamat sore ya, ini orderan yang masuk hari ini juga tanggal 24 sore ya. Saya baru selesai masangin juga mobil, sama baru selesai juga kirimin barang yang melalui Gojek ya. Jadi ada yang mau cepet sekali, sabar ya, mohon bersabar, satu persatu akan kita siapkan barangnya ya. Jadi yang sudah order juga melalui Bukalapak tidak perlu telepon-telepon ke saya kapan nunggu dikirim, atau ayo cepat gitu ya. Semua barang yang orderan masuk akan segera dikirim, tidak perlu khawatir ya. Ini di order untuk tipe H9 ya. Tipe H9 tidak dikonfirmasi untuk mobil apa, tapi kalau H9 biasanya adalah untuk Nissan Livina ya. Nissan Livina yang facelift yang lampunya terpisah menjadi dua ya. H9 dia pakainya. Kalau fog lamp H8, kalau headlamp kan H11 biasanya. Fog lamp H8, H16, tapi ini di order untuk H9 ya. Ini bohlam terang sekali bro. Terang. Ya, 25 watt, harganya juga murah di bawah 1 juta. Ya. Satu warna. Cree XHP 50 second generation. 25 ya. Jadi sekarang terbaca 23-an ya. 25 watt ini aslinya speknya. Ya, kipasnya juga besar, heatsinknya juga besar, pemasangan tinggal PNP ya. Karet ininya juga tebal. Ya, second generation. Pemasangan tinggal PNP, tidak ada yang istimewa untuk tipe ini. Tinggal colok saja, kita yakinkan sebelum dikirim adalah barangnya baru dan nyala dengan baik ya. Terang sekali bro ya. Watt ininya stabil bro, ini wattnya ya, tidak ngedrop. Bohlam tipe yang ini adalah bisa nyala tanpa kipas ya, kipasnya mati masih bisa nyala. Harganya juga murah ya. Oke, kita akan kirimkan ya hari ini juga, harap bersabar. Nah, ini untuk fog lamp Toyota Avanza H16 ya, chip kuning akan lebih sorotannya akan lebih jauh karena kuningnya di bawah, putihnya di atas ya, devalut seperti itu. H16 untuk Avanza. Saya nggak begitu banyak ngomong, sudah pada paham lah ya. Putih, kuning ya, berubah warna tanpa ada saklar-saklar tambahan. Anda tinggal matikan, nyalakan mode switch lampu di mobil Anda ya. Udah saya silent juga, jadi Anda nggak perlu khawatir ya. H16 ya. Nah, satu lagi ini di order untuk Suzuki Inazuma ya, motor. Sebenarnya Inazuma sih, saya kalau dia bertanya konsultasi sebelumnya, saya sih lebih suka merekomendkan dia pakai Creative Cree ya, pakai XHP 50 yang generasi 1, dan dia sorotan atas bawah ya, Cooper belt ya, tapi ini di ordernya adalah yang dua warna. It's okay ya, kuning. Jadi yang bisa berubah warna adalah yang chip low beamnya kuning putih, putihnya adalah high beam ya. Dua-duanya udah kita tes nyala juga ini. Ya. Putih, kuning, putih, kuning. Nah, ini high beamnya ya. Posisi kuning pada saat low beam kuning, di high beam dia akan berubah menjadi warna putih. Apa high beamnya adalah warna putih ya. Yang bisa berubah warna cuma bagian low beam depan, putih bisa, kuning bisa,
high beamnya tetap warna putih. Ini original Automac DC ya. Oke, kita akan segera kirimkan. Untuk Suzuki Inazuma, jadi 250 cc ya, motor gede juga itu termasuk ya. Oke, kita akan kirimkan ya hari ini. Terima kasih yang buat Anda yang sudah order. Selalu saya mau cepat juga ngirim, dan jangan lupa kalau sudah sampai, sudah oke, tolong dikonfirmasi. Kebanyakan orang didiamkan ya. Jadi kita mohon kerjasamanya. Terima kasih.